Saya menyapa setiap opa oma yang saat ini sedang menyaksikan ibadah pioner online. Puji nama Tuhan, kalau pada siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Opa oma semuanya dalam keadaan sehat, semuanya karena berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Siang hari ini, mari bersama-sama kita membangun tahta Tuhan. Kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Percayalah, setiap kita dimanapun kita berada, Tuhan Maha hadir. Di tempat ini ada Tuhan Yesus yang akan menjamah dan melawat setiap kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini seperti kami ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu akan terus Engkau lanjutkan di sepanjang umur hidup kami. Bersyukur buat setiap opa oma yang saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam ibadah online pioner pada siang hari ini, dan kami percaya Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama-nama yang ajaib, nama di atas segala nama-nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Siang hari ini Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami siang hari ini Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami siang hari ini Tuhan. Bahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu itu senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Yes, yes, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku saat ini Tuhan. Dan dipulihkannya. Tak mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam Pak Oma Opa, salam para senior. Biarlah hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dan saya percaya saat ini Oma Opa ada dalam kasih-Nya Tuhan. Oma Opa boleh kuat, boleh sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini. Kami boleh bertemu, boleh berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan, boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami hati yang baik, hati tanah yang subur yang ditaburi oleh benih firman, sehingga Oma Opa menjadi berkat bagi banyak orang. Firman itu tumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang manis, dan Oma Opa akan dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi, yaitu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan berkati, dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin. Salam Oma Opa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu bahwa banyak dari kita para senior mengatakan rambut sudah putih adalah sebuah tanda kelemahan itu datang, tanda segala yang tidak baik itu datang, segala yang buruk-buruk itu datang dalam kehidupan kita. Salah Oma Opa.
Bahkan rambut putih itu sebuah uban yang menyusahkan, sebuah uban yang tidak baik, sebuah uban yang membuat malu. Tapi firman berkata di Amsal 16 ayat 31, berkata demikian, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi oma opa, rambut putih itu adalah sebuah mahkota yang indah. Bukan sebuah hal yang memalukan, sebuah hal yang membuat kita tidak bersemangat lagi dalam hidup, atau menandakan sebagai sebuah kelemahan sudah datang. Tidak oma opa, tapi rambut putih adalah mahkota yang didapat pada jalan kebenaran. Yang perlu oma lakukan adalah saat ini hidup dalam kebenaran Tuhan. Hari-hari mari oma opa, di saat usia kita lebih senior, biarlah hidup kita lebih intim kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Tuhan akan menghormati kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mari oma opa, jangan berputus asa, jangan patah semangat, jangan lemah. Hari ini oma opa akan melihat sebuah mahkota yang indah. Di saat oma opa berdiri depan kaca, oma opa perlu yakinkan diri oma opa, ini bukan sebuah uban, ini bukan sebuah kelemahan, ini bukan sebuah kejelekan, tetapi sebuah mahkota yang indah, pemberian dari Allah sendiri untuk hidup kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari oma opa, biarlah hidup kita terus menjaga kebenaran demi kebenaran, maka kita akan dilihat orang bahwa kita bermahkota kehormatan. Sehingga banyak orang yang tidak meremehkan oma opa, banyak orang yang tidak melemahkan oma opa, tetapi oma opa akan dihormati oleh banyak orang. Oma opa akan dihormati, bahkan Tuhan juga akan hormat. Maksudnya salut kepada oma opa, bangga kepada oma opa. Mari oma opa, jangan berpikir bahwa rambut putih itu uban, tetapi biarlah kita berpikir rambut putih itu adalah mahkota. Amin. Dan banyak dari kita para senior, para oma opa, usia lebih lanjut, usia tua merupakan sebuah kelemahan. Bahkan tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada harapan yang baik dalam hidup kita. Salah oma opa. Jika orang yang kita kasihi tidak bisa mengasihi kita, jika orang yang kita kasihi tidak bisa membantu kita, menolong kita, ada satu pribadi yang sanggup menolong kita, yaitu di Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan sendiri yang berkata, sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan menanggung segala kebutuhan, segala keperluan kita. Jadi yang tadi pertama adalah hidup dalam kebenaran, yang kedua berharap kepada Tuhan. Mari oma opa, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan lemah, jangan berputus asa, jangan takut. Jika semua orang tidak bisa menolong, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dalam hidup kita semua, oma opa dan saya. Mari oma opa. Satu ketika ada sebuah oma yang akhirnya
percaya kepada Yesus. Di saat dia percaya kepada Yesus, dia dibuang oleh anak-anaknya, hidup sebatang kara. Sudah tidak bisa berjalan, cuman bisanya terbaring di tempat tidur. Perlu oma opa ketahui bahwa oma ini memiliki rumah yang atapnya bocor. Kalau hujan, tiba-tiba harus menggeser badannya dengan susah payah. Supaya apa? Tidak kejatuhan langsung air hujan. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menaruh imannya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia selalu berkata, Yesus baik, Yesus baik. Dan satu ketika oma ini ada yang membantu anak Tuhan. Ketika keluarganya semua membuang dia, dia tetap percaya iman, hidup sebatang kara di rumah yang reot. Waktu itu ada anak Tuhan yang membantu. Setiap pagi ibu ini selalu menggendong oma ini untuk dimandikan, dibasuh. Karena ibu ini juga berkekurangan, tidak bisa memberikan yang terbaik. Kasur yang dipakai semakin lama semakin tipis dan keras, hitam, lembab karena kena air hujan, dan juga kalau malam buang kotoran. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan menolong dia. Dia terus berkata, Yesus baik, Yesus baik. Walaupun tidak ada tanda-tanda harapan ada orang yang membantu. Satu ketika kami dikabari, saya dan tim dikabari bahwa ada seorang oma-oma yang serba berkekurangan, yaitu oma tadi. Kami lihat tempatnya, kami perbaiki rumahnya, dan kami ganti tempat tidurnya dengan tempat tidur yang layak. Tahu oma-oma, tidak ada harapan, tidak ada tanda-tanda di saat itu. Tetapi Tuhan kirim untuk kami bisa membantu, untuk kami berkesempatan memberi yang terbaik di dalam hidup oma ini. Kami perbaiki rumahnya, kami perbaiki tempat tidurnya. Setelah selesai semua, mengucap syukur. Dan akhirnya satu hari setelah rumah itu udah jadi, semua perabotan sudah diperbaiki, semua udah diganti lebih baik, anaknya datang dan berkata, kok ada orang yang bukan keluarga memberikan semua ini? Bukan gagah dan kuat kami waktu itu, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kasih kepada oma ini. Dia tidak bisa teriak meminta tolong, dia cuma bisa maksudnya tidak bisa bicara kepada orang, tolong bantu saya, berikan saya rumah yang layak, berikan saya tempat tidurnya. Tidak ada. Tapi dia hanya berkata, Yesus baik. Yang lebih tepatnya, Gusti Yesus api. Gusti Yesus api. Yang sering saya dengar waktu itu. Saya masih ingat sekarang. Saat rumahnya sudah jadi, di saat tempatnya sudah bagus. Tapi yang lebih baik lagi, ternyata rumah di sorga sudah jadi rumah oma, sehingga oma berpulang ke rumah Bapa. Tapi dia sempat menikmati pertolongan Tuhan. Di saat tidak bisa berjalan, di saat dibuang sebagai seorang sebatang kara, seorang oma-oma yang tidak bisa berjalan, lumpuh, sebatang kara. Tapi Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk menolong. Jadi jangan putus harapan, jangan tidak ada
semangat untuk berharap kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan yang akan menanggung kita semua. Dia yang berjanji, Dia yang mengatakan, aku telah melakukannya. Jadi jangan putus semangat, tetap berharap kepada Tuhan ya Oma Opa. Di Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di saat Oma Opa lelah, di saat Oma Opa gak berdaya, di saat itulah kita berharap kepada Tuhan. Dan di saat itu juga Tuhan bekerja untuk memberikan kekuatan. Mari Oma Opa, seperti Oma tadi yang saya ceritakan, dia dapat pertolongan, dia dapat perlindungan daripada Tuhan, dia dapat pemulihan daripada Tuhan. Rumahnya bagus, perabotannya bagus, istilahnya layak untuk ditinggali dan nyaman untuk ditinggali. Saya percaya bukan hanya Oma ini yang akan mendapatkan kebaikan daripada Tuhan, tetapi anak-anaknya yang dulu yang tidak mau mengakui karena percaya Yesus, akhirnya bisa berbalik. Walaupun kami tidak tahu setelah itu kelanjutannya, karena kami melakukan kegiatan yang lain. Tapi saya dengar dari ibu yang menolong tadi, anaknya meneteskan air mata. Kok ada orang yang bukan keluarga membantu sedemikian rupa? Dan ibu berkata, semua karena Yesus. Semua karena Oma ini mengasihi Yesus. Jadi mari Oma Opa, para senior, tidak ada alasan untuk kita menyerah. Walaupun secara fisik kita sudah lemah, mungkin secara fisik kita tidak seperti muda lagi, tetapi kita memiliki penolong yang tangguh, yang perkasa, yang hebat, yaitu Yesus namanya. Berharap kepada Tuhan, jangan menyerah, tetap taruh harapan kita kepada Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada. Mari Oma Opa, saya ajak Oma Opa tetap mengandalkan Tuhan. Gusti Yesus apik tenan, Oma itu berkata. Dan dia sangat senang waktu menerima tempat tidur yang layak. Dan kami berikan radio dan diputar 24 jam lagu rohani. Dan dia sangat senang. Dia cuma bisa berkata, Gusti Yesus apik, Gusti Yesus apik tenan. Mari Oma Opa, Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup menanggung kita, Dia yang sanggup menggendong kita, dan Dia akan melakukannya sampai kita berpulang ke rumah Bapa. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, ada harapan dalam Tuhan. Mari Oma Opa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala firman-Mu. Kami percaya ada kekuatan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan, ada kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami hidup sebagai orang yang layak di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa kami ke level yang lebih tinggi, karena kami tahu bahwa masa tua bukan sebuah beban, bukan sebuah masalah, bukan sebuah persoalan, tetapi masa tua adalah sebuah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan, sebuah tanda bahwa Tuhan akan bekerja lebih lagi untuk menolong para Oma Opa dan para senior. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan
tetap kuat di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan ada dalam hidup Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, panjang syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Oma Opa. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.